taku moyak koyake yai koyake. Meta Op Ang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Siri Wangkotabea, Karapi Karya, Minahasa Waya Channel. Di konten kali ini Mimin C akan membahas mengenai penyebaran rumpun Austronesia Part 2, menurut cerita turun-menurun dari para leluhur Minahasa. Jadi bagi yang belum menonton part 1 silahkan ditonton dulu. Part 1-nya mengenai penyebaran rumpun Austronesia menurut sains ilmu pengetahuan dari para arkeolog. Dimulai dari manusia purba penghuni ujung utara Sulawesi pertama kali, yaitu Newakalu Intanah, suami dan rengan istri. Bagaimana nih menurut Karapi Karyawaya? Apakah kata Newakalu tersebut merupakan bahasa Melanesia atau Austronesia? Silakan komen di bawah ya. Pada masa keturunan ke-9 dari penduduk pertama ini dinamakan peradaban Marabunta yang dipimpin oleh Apo Sumaraniu. Terjadilah suatu gempa yang dahsyat berurutan selama 9 hari, sehingga terjadi letusan dahsyat dua gunung berapi purba yang sangat tinggi. Gunung purba tersebut adalah Gunung Manimbah, ada yang menyebutnya Gunung Manembo, dan Gunung Makatimbah ada yang menyebutnya Gunung Makatambo pada hari ke-10, sehingga mengakibatkan timbulnya Danau Tondano. Akibat gempa yang berkepanjangan tersebut, maka timbullah banjir besar, atau biasa disebut banjir ampuhan atau banjir dimeniu, bahasa sekarangnya disebut tsunami, yang meluluh lantahkan peradaban Marabunta. Setelah gunung meletus dan gempa bumi muncullah banjir ampuhan atau dimeniu, dan dari gempa itu timbullah juga daratan gunung-gunung Tamporok atau Kalabat, Soputan, Lokon, Rumengan, Masarang, Tampusu dan Kawang, dan beberapa daratan yang naik berupa pulau-pulau kecil, serta daratan yang tenggelam. Sebelum peradaban Marabunta ada dua peradaban lagi yang lebih tua, namun masih dirahasiakan oleh leluhur. Oh ya Karapi Karya, apakah tahu penyebab dari bencana gempa, gunung meletus dan tsunami tersebut? Penyebabnya adalah akibat dari dosa manusia yang sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi dimulai saat itu para Tauka Sendukan dipimpin oleh Apo Manembo turun ke planet bumi, dan para Tauka Sendukan atau makhluk langit tersebut menikahi Wewin atau perempuan planet bumi, dan anak-anak mereka menjadi anak-anak setengah dewa. Ada yang menjadi raksasa atau Tauwangker, dan ada yang menjadi Tauputol atau makhluk kerdil. Mereka mewarisi pengetahuan terlarang dari negeri langit Kasendukan. Kemudian terjadilah kekacauan karena pengetahuan Kasendukan tersebut disalahgunakan, dan sebagian raksasa seperti sang pimpinan raksasa yang bernama Apo Seratau suka memakan manusia. Melihat kekacauan tersebut, Tuhan marah dan membuat gempa serta gunung meletus dan tsunami. Semua makhluk yaitu manusia, raksasa dan makhluk kerdil panik kebingungan, serta mencari keselamatan masing-masing. Para makhluk kerdil lebih memilih masuk ke dalam bumi melalui goa, air terjun, sungai dan lain-lain. Dan ada pula raksasa yang menyatu dengan laut dan menjadi raja laut Apo Tagaroa. Ada juga seorang walian tua yang bernama Apo Karima yang berhasil selamat dengan cara naik ke puncak pegunungan Mulur Mahatus. Dan seorang wanita bernama Apo Lumimut yang berasal dari daerah di utara dengan naik perahu. Mulai dari kedatangan Apo Lumimut inilah awal penyebaran rumpun Austronesia masuk ke daratan Sulawesi bagian utara. Dan ujung utara Pulau Sulawesi menjadi jalur pintu gerbang penyebaran rumpun Austronesia di wilayah Asia Tenggara, Madagaskar, Pasifik bahkan benua Amerika. Setelah banjir bah surut, Apo Karma bertemu dengan Apo Lumimut di daerah yang sekarang bernama Minahasa Selatan. Lalu datanglah Taulangi atau makhluk dari langit dengan kecepatan angin mendarat di ujung utara Sulawesi. Makhluk tersebut dinamakan Tower yang berasal dari kata Tawarekes yang mempunyai arti manusia angin, karena beliau datang dengan kecepatan angin dari langit. Kemudian Tower bertemu dengan Lumimut dan menikahinya yang direstui oleh Apo Karma sebagai pendeta besar saat itu. Kemudian Tower dan Lumimut mempunyai banyak anak cucu dan keturunan.
Keturunan-keturunan mereka inilah yang menyebar ke seluruh Sulawesi, Maluku. Dan dari Sulawesi serta Maluku mereka menyebar lagi sesuai dengan peta penyebaran Austronesia yang ada di part pertama. Setelah keturunan Tower dan Lumimut semakin banyak, terjadilah kekacauan peperangan perebutan wilayah. Sehingga mereka didamaikan dengan musyawarah pembagian tanah di Watu Pinawetingan daerah Tompaso sekarang. Awalnya mereka dibagi menjadi 4 suku yaitu Tompakewa, Pontewo, Tombulu, dan Taure. Lalu terjadilah keributan perang saudara karena para kasta atau kaum bangsawan yang disebut Makarwasio ingin membentuk suatu pemerintahan dengan sistem kolano atau raja. Keinginan tersebut didukung oleh kasta atau kaum Makatlupitu yaitu golongan kesatria atau militer. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh kasta atau kaum rakyat jelata yang disebut Pasyawan Telu, sehingga terjadilah kudeta perang saudara. Kaum pemberontak dari Pasyawan Telu dipimpin oleh Kopero dan memenangkan peperangan, namun suku Tower tetap menginginkan sistem kolano atau monarki kerajaan, sehingga seakan suku Ture dicampakkan dan tidak dituliskan dalam sejarah sebagai keturunan Tower Lumimut karena sejarah hanya disampaikan atau dibuat oleh para pemenang. Dan yang dituliskan hanya 3 suku awal yaitu Tompakawa, Tombulu, dan Tontewo yang tidak setuju dengan sistem kerajaan. Oke, sekarang Mimin C akan memberitahukan keturunan Tower Lumimut yang berada di luar. Yang dimaksud luar adalah luar wilayah tanah yang sekarang disebut Minahasa. Di zaman dulu wilayah itu masih tergabung dalam satu wilayah negara Malesung. Mande dengan istrinya Rawan Bene bersama kelima anak mereka menuju ke perbatasan Bolaang Mongondo, lalu mendirikan kerajaan Lompareng. Maka Liwe dengan istrinya Winawatan Tinonton bersama 4 anak mereka ke Bolaang Mongondo. Karimenga dengan istrinya Lakoulan dan ketiga anak mereka menuju ke Roong. 2 anak mereka bernama Golumbatu dan Melor berpindah ke Wawoh atau Likongkong. Di sini terkenal sebuah legenda bahwa salah satu turunan dari suami istri tersebut di atas, yakni Sarisei, diangkat oleh angin puyuh dan terbawa hingga ke Ternate. Lalu beliau membangun peradaban di pulau itu. Suwawa dan istrinya yang bernama Rukul ke daerah yang sekarang disebut Suwawa Gorontalo. Kuhu saudara dari Matindas, Kuhu dari Pasan Ratahan mempunyai 2 keturunan yakni Kaulusan dan Katimbang. Keduanya cekcok mengenai daun pohon pisang karena Katimbang tanpa izin memotong pohon pisang dari Kaulusan. Oleh karena itu, Katimbang pergi ke pulau yang sekarang disebut dengan nama Pulau Biaro. Dan dia menjadi pemimpin di sana, serta keturunannya menyebar ke Tagulandang dan Siau. Katimbang mempunyai keturunan yang bernama Rogi. Ketika Pulau Biaro diserang oleh musuh, maka Rogi lari ke daerah Kemah. Rogi punya keturunan yang bernama Matimbulang dan Matimbulang menjadi pemimpin di Pulau Tifure di daerah yang sekarang disebut dengan Maluku Utara. Tindeyo adalah suami dari Matimbulang. Kemudian pulau mereka diserang sehingga mereka kembali ke daratan Malesung. Di daratan utama Malesung mereka hidup berpindah-pindah dan akhirnya mendirikan suatu wanua di daerah yang sekarang disebut Tombatu yakni Tompiwiran dan Towatuwero. Kemudian mereka disebut suku Tonsawang. Menurut silsilah suku Bantik dimulai dari Toada Lumimutu atau Tawar Lumimut mempunyai keturunan Mainalro dan istrinya Linkan Bene. Lalu mereka mempunyai keturunan Kasimbaha dan Utahage. Kemudian mereka mempunyai keturunan Abojo dan Birang yang menetap di Mandolang. Sebagian besar dari keturunan di Mandolang ini akhirnya berpindah ke Pulau Panimburan di dekat Sangieta Laut lalu kawin campur dengan pendatang dan membentuk suku baru yaitu Sangieta Laut. Suatu ketika pulau mereka tenggelam sehingga mereka pulang ke daratan Malesung, yaitu ke daerah yang sekarang bernama Talawaan Bantik. Keturunan Bebel Sohai berpindah ke daerah di Filipina Selatan. Aapo Tuerah menjadi penguasa Pulau Halmahara Maluku Utara. Aapo Panjang Tua dari suku Tonsawang menjadi raja di Ambon Maluku. Aapo Sumampo menaklukkan Raja Tidore. Aapo Winungkan ke Talot dan menikahi Winoso lalu mereka mendirikan kerajaan Porodisa. Bahkan seluruh suku yang ada di Sulawesi seperti suku Toraja pun mempunyai cerita bahwa leluhur mereka berasal dari utara Malesung Tua atau Minahasa kuno. Itulah peradaban negara Malesung Tua sebagai pintu gerbang penyebaran rumpun Austronesia di Nusantara bahkan dunia. Bahkan sampai saat ini dari Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah menggunakan bahasa Kreol Manado,
Ini membuktikan mereka mempunyai tali kekerabatan dekat. Sementara di Minahasa zaman sekarang ada 9 suku yang bersatu. Mereka adalah campuran hasil perkawinan dari keempat suku utama yaitu Tompakawa, Tombulu, Tonteo, dan Toura dengan para pendatang dari utara yang dikenal dengan migrasi besar-besaran rumpun Austronesia. Jadi sebenarnya memang betul adanya seperti slogan Torang Samua Basudara. Karena awalnya Torang satu leluhur. Oleh karena perbedaan politik, agama membuat kita terpecah. Dahulunya Minahasa, Sangihe Talaut, Sial Tagulandang Biaro, Bolang Momondok, Gorontalo, suku-suku di seluruh Sulawesi, dan suku-suku di Maluku, Kalimantan adalah basudara. Bangsa Minahasa yang kita kenal sekarang juga merupakan hasil dari perjanjian politik. Melalui perjanjian Verben 10 Januari tahun 1679, ke-9 suku di ujung utara Pulau Sulawesi bersumpah bersatu menjadi satu bangsa Minahasa. Ke-9 suku tersebut adalah Tontemboan, Tombulu, Tonsea, Tondano atau Tolor, Tonsawang, Pasanratahan, Ponosakan, Bantik, Bawon Tahu atau Siau. Oke, cukup sekian pembahasan sejarah penyebaran rumpun Austronesia yang diceritakan turun-menurun dari leluhur. Yuk di-like, Comment and share. Subscribe. dan aktifkan loncengnya. Thanks for watching.